Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa profit dan widih konsisten di dunia trading apapun yang teman-teman dalami saat ini. Ini adalah video rangkaian BSG part ketiga teman-teman ya, dimana di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memahami misi dari market dengan analisa grafik candlestick ya. Jadi kita memahami misi dari market begitu ya. Nah, bagi teman-teman, karena ini sudah part ketiga, bagi teman-teman yang belum menyimak part 1 dan part 2-nya, saran saya sebaiknya simak terlebih dahulu part 1 dan part 2-nya agar teman-teman lebih paham seperti itu ya. Oke, di video part 2 kemarin saya sempat part 1 maupun part 2 saya sempat menjelaskan teman-teman ya. Di saat market turun misalkan seperti ini ya, market turun lantas dia naik teman-teman ya. Nah, di saat market sedang uptrend seperti ini, tren sedang naik, maka misi dari market saat ini adalah mengejar resisten di atasnya, teman-teman ya. Jadi saat market naik ke sini, dia mengejar resisten di atasnya ini, teman-teman. Habis itu dia turun, koreksi kembali kemana? Kembali ke resisten yang baru saja dia break. Habis itu dia naik lagi, misinya kemana? Misinya yang mengejar resisten di atasnya dan terus seperti itu. Dia akan terus naik dan naik mengejar harga tertinggi seterusnya seperti itu teman-teman ya, hingga teman-teman menjumpai informasi pembalikan tren yang valid sebagaimana yang saya ajarkan di part kedua kemarin begitu ya. Nah, di video kali ini adalah di video part ketiga ini akan lebih detail lagi bagaimana cara kita membaca berdasarkan grafik teman-teman ya, berdasarkan candlestick yang hadir seperti itu ya. Di sini saya akan menyimulasikan saja, sekedar simulasi seperti itu ya. Jadi kita anggap market saat ini adalah market misalkan chart pattern seperti itu ya, dimana misi dari market saat ini sedang uptrend begitu ya. Di saat market sedang uptrend seperti ini maka misinya adalah resisten ya, perlu teman-teman catat, dia misinya adalah resisten seperti itu ya. Oke, di sini kita anggap ini adalah harga resisten sebelumnya teman-teman ya. Katakan ini di depannya sebenarnya ada resisten seperti itu ya, yang sedang dikejar oleh market begitu ya. Nah, saat candlestick hijau ini nge-break resisten di depannya, lantas hadir candlestick bearish dan close tepat di area resisten tersebut, maka harga ini kita sebut sebagai harga awal teman-teman ya, harga kesepakatan baru seperti itu ya. Oke, bisa difahami ya. Jadi ini adalah harga awal, harga keseimbangan awal. Setelah di depan misalkan di sini ada resisten, ada hijau, terus bearish seperti itu ya. Lantas hijau ini ngebreak resisten di depannya. Habis itu hadir lagi candlestick bearish, close tepat di resisten tersebut. Maka resisten ini adalah harga awal teman-teman ya, harga keseimbangan di market begitu ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan saat seperti ini? Kita tidak bisa eksekusi teman-teman ya, karena market nggak tahu nih market mau ke resisten mana. Di saat market misinya resisten, maka dia bisa mengejar resisten di atasnya atau dia akan koreksi kembali ke resisten di bawahnya begitu ya. Yang terpenting misinya dia bukan mengejar support, misinya masih mengejar resisten begitu ya. Namun ada kalanya dia mengejar resisten di atasnya, ada kalanya dia mengejar resisten yang baru saja dia break atau resisten di bawahnya begitu ya. Oke, kita anggap di sini market baru saja masuk kembali ke harga awal, ke harga resisten sebelumnya. Lantas di sini kan kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya, kita nggak bisa entry. Lantas kita tunggu, ternyata hadir candlestick hijau seperti ini, di mana candlestick hijau ini mampu nge-break resisten sebelumnya, resisten yang baru saja dia bentuk. Saat seperti ini kita masih belum bisa eksekusi karena kita belum tahu dia mau naik ke resisten di atasnya atau dia akan kembali ke resisten ini. Kita nggak bisa entry di sini. Yang perlu kita lakukan ya kita nunggu lagi teman-teman ya, namanya trading itu ya 90% menunggu, 10% eksekusi kan seperti itu ya. Oke, ternyata hadir lagi candlestick bullish seperti ini teman-teman ya. Di saat hadir candlestick bullish di sini kita masih belum bisa melihat informasi kemana market akan bergerak begitu ya. Kita tunggu lagi, ternyata hadir candlestick bearish teman-teman ya, dimana di saat candlestick bearish ini hadir dan membentuk resisten ya, jadi di sini dia membentuk resisten teman-teman ya. Candlestick ini membentuk resisten baru seperti itu ya. Di sini ada resisten baru. Maka di saat candlestick ini membentuk resisten, transaksi pertemuan antara buyer dengan seller itu informasinya adalah turun teman-teman ya.
Jadi secara garis besar informasi dari support, saat ada support ya ada resisten itu informasinya turun, saat ada support itu informasinya naik begitu ya. Itu garis besarnya teman-teman ya. Oke, kita bisa difahami ya. Jadi setelah candlestick bearish ini hadir dan dia membentuk resisten baru di sini teman-teman, maka candlestick ini memberikan informasi ya. Pertemuan antara buyer dengan seller di sini menghadirkan informasi transaksi baru di mana informasinya dari candlestick ini market akan turun kembali ke resisten sebelumnya. Seperti itu ya. Baik itu entah kembali ke resisten di harga awal ini atau paling dekat ke resisten ini, begitu ya. Jadi kita baru dapat informasi di sini. Lagi-lagi setelah kita dapat informasi ya kita nggak bisa eksekusi karena kenapa? Belum dapat konfirmasinya, begitu ya. Tinggal kita tunggu dulu apakah terkonfirmasi apa belum informasi penurunan ini. Jika terkonfirmasi di sini hadir candlestick bearish maka kita bisa entry sell seperti itu. Namun jika tidak terkonfirmasi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya. Oke, bisa difahami ya, dari candlestick ini, candlestick merah ini kita mendapatkan informasi bahwa market akan kembali ke resisten sebelumnya. Bisa resisten ini, bisa resisten ini, begitu ya. Tapi baru informasi, kita harus menunggu konfirmasi. Setelah kita tunggu satu candle ternyata hadir candlestick hijau teman-teman ya. Dimana di saat candlestick hijau ini hadir, ternyata dia tidak mengonfirmasi informasi penurunan dari candlestick bearish ini. Justru candlestick hijau ini menghasilkan transaksi baru yang menginformasikan bahwa market harus naik menuju resisten. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, resisten itu menginformasikan market untuk turun, support itu menginformasikan untuk naik, begitu ya. Jadi candlestick hijau ini menghadirkan support baru di sini sehingga candlestick hijau ini tidak mengonfirmasi informasi penurunan dari candlestick merah ini. Berarti di sini candle berikutnya kita belum bisa eksekusi, teman-teman. Seperti itu ya. Yang apa yang bisa kita lakukan? Ya menunggu lagi, seperti itu ya. Kita tunggu, ternyata hadir candlestick berikutnya, candlestick hijau, teman-teman ya. Saat candlestick hijau ini hadir ya, candlestick hijau ini merupakan candlestick konfirmasi bahwa market akan naik menuju resisten di atasnya, sehingga kita bisa eksekusi buy di candle berikutnya. Jadi setelah ini tadi kita dapat informasi dari candlestick ini bahwa market akan naik ke resisten berikutnya, dan di sini kita dapat konfirmasinya di mana di sini terbentuk candlestick hijau. Berarti fix market akan naik ke resisten di atasnya. Resisten mana itu? Kita nggak tahu. Bisa resisten ini atau resisten di atasnya lagi, kayak gitu ya. Yang terpenting kita di sini bisa entry buy. Karena kenapa? Market akan naik ya, akan naik. Entah itu ke resisten ini ataupun resisten di atasnya. Seperti itu ya. Karena informasi kenaikan dari candlestick hijau ini tadi sudah terkonfirmasi oleh candlestick hijau yang ini, sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa entry naik di candlestick berikutnya, seperti itu ya. Oke, habis itu kita katakan sudah entry naik di sini teman-teman ya. Hadirlah candlestick hijau seperti ini. Nah, saat candlestick hijau ini hadir dengan overload seperti ini ya, di mana candlestick hijau ini hadir dan mampu nge-break out resisten sebelumnya. Jadi candle ini memberikan informasi bahwa market tidak akan kembali ke harga awal. Jadi saat candlestick ini kita kan entry buy di sini nih, kita sudah dapat ya, market sudah naik nih, tapi dia nge-break resisten. Berarti dari candlestick hijau ini kita dapat informasi bahwa market tidak akan kembali ke resisten ini lagi. Minimal dia jika harus koreksi dia hanya akan kembali ke resisten ini saja. Seperti itu ya. Bisa difahami ya. Setelah hadir candlestick hijau, kita sudah dapat satu kali entry nih, di sini sudah profit. Kita hadir candlestick hijau seperti ini, kita belum bisa ngapa-ngapain di candlestick berikutnya. Karena kenapa? Di saat seperti ini bisa saja dia akan turun lagi kembali ke resisten ini, bisa juga dia akan naik ke resisten di atasnya, begitu ya. Jadi kita masih belum bisa eksekusi di candle berikutnya dan kita belum dapat informasi apapun, begitu ya. Hanya satu informasi dari candlestick ini bahwa market tidak akan kembali lagi ke resisten yang ini tadi, begitu ya. Kemungkinan dia hanya akan kembali ke resisten ini. Setelah kita tunggu, teman-teman ya, kita belum bisa entry di candle berikutnya. Kita tunggu, ternyata hadir candlestick bearish ya.
Di saat candlestick merah ini hadir dan membentuk resisten, teman-teman ya. Jadi saat candlestick merah ini hadir kan dia membentuk resisten baru, begitu ya. Saat candlestick merah ini membentuk resisten baru, teman-teman ya. Membentuk resisten baru di sini, candle merah ini mampu menghadirkan transaksi baru dan memberikan informasi bahwa market akan turun dan kembali ke resisten yang baru saja dia breakout, begitu ya. Jadi candlestick merah ini hadir membentuk resisten baru, ini menginformasikan bahwa market akan turun kembali kemana? Ke resisten ini. Jadi market akan kembali ke resisten ini, teman-teman. Namun ini baru informasi. Kita belum bisa eksekusi di candle berikutnya, apakah terkonfirmasi atau belum. Kita harus nunggu satu candle lagi sebagai konfirmasi dari candlestick merah ini. Lantas kita tunggu, teman-teman ya. Oh, ternyata hadir candlestick merah di sini. Berarti fix ya. Candlestick merah ini hadir sebagai konfirmasi penurunan atas informasi sebelumnya. Sehingga kita bisa eksekusi sell hingga resisten ini. Seperti itu ya. Jadi saat ini informasinya akan turun ke resisten ini, lantas dikonfirmasi candlestick merah, maka kita bisa entry turun di sini, teman-teman. Hingga kemana? Hingga market kembali ke resisten ini. Seperti itu ya. Jadi kita bisa entry turun hingga resisten ini dicapai, seperti itu ya. Lantas kita eksekusilah, misalkan di sini kita entry sell, seperti itu ya. Ternyata setelah kita entry sell hadir lagi candlestick merah seperti ini ya. Oke, saat candlestick merah ini tadi kan misinya dia akan kembali ke resisten ini, teman-teman ya. Namun dia tidak akan kembali ke support di bawahnya, begitu ya. Market turun nih ke bawah resisten ini. Nah, justru dia turunnya kebablasan, teman-teman. Turun sehingga ke bawah resisten ini misalkan ya. Jadi saat candlestick merah ini hadir dan mampu turun hingga ke bawah resisten yang dituju, namun dia belum mampu menembus support ya. Jadi dia belum mampu ngebreak support ini, maka candlestick merah ini, di candlestick merah inilah kita ini adalah momentum bagi kita untuk entry buy di sini. Karena kenapa? Market di sini misinya sedang naik, sedang resisten, dan dia turun kebablasan ke bawah resisten ini, berarti kita bisa entry naik di sini hingga market mencapai resisten ini, teman-teman. Karena kenapa? Market ya bolak-baliknya di dua resisten ini saja dulu, begitu ya. Oke, kita entry lagi. Setelah kita entry sell di sini kita dapat, kita entry lagi di sini buy, teman-teman. Maka setelah hadir di sini kita entry buy, kita tunggu candle berikutnya. Oh, ternyata dia hadir betul jadi candlestick hijau. Di saat candlestick hijau ini hadir dan menghasilkan support baru, jadi di sini ada support lagi nih terbentuk. Supportnya lebih tinggi dari support sebelumnya. Berarti tren masih naik kan gitu ya. Nah, saat candlestick hijau ini hadir dan menghasilkan support baru, kita tidak bisa mendapatkan informasi dari candlestick ini. Karena candlestick ini sudah menembus resisten yang menjadi tujuan market. Jadi kan kita entry naik di sini karena tadi misinya resisten, market akan naik ke resisten ini. Setelah resisten ini dicapai, resisten di depan ini dicapai oleh candlestick ini, maka di candle berikutnya kita belum bisa entry, teman-teman. Begitu ya. Bisa difahami ya, karena resisten yang jadi misinya sudah dicapai. Apa yang perlu kita lakukan? Kita tunggu lagi candlestick berikutnya, begitu ya. Ternyata hadir candlestick hijau. Di saat candlestick hijau ini hadir, setelah candlestick sebelumnya mampu ngebreak resisten ya, dimana setelah candlestick hijau ini tadi mampu ngebreak resisten di depannya ini, maka candlestick hijau berikutnya ini merupakan candlestick informasi kenaikan harga untuk menuju resisten di atasnya ini lagi, begitu ya. Tapi sekali lagi ini baru informasi, teman-teman, belum tentu terkonfirmasi ya. Jadi setelah candlestick hijau ini hadir, kita harus nunggu masih ya, karena kita baru dapat informasi. Oh oke, ini informasinya dia bakal naik ke resisten ini. Nah, kita tunggu konfirmasinya, apakah terkonfirmasi apa tidak. Kita tunggu candlestick berikutnya. Ternyata hadir candlestick hijau di sini. Oh, candlestick hijau hadir, tapi dia mau sudah ngebreak resisten yang dia tuju, teman-teman. Maka kita nggak bisa entry lagi di sini. Karena kenapa?
misinya resisten, tapi resistennya sudah dicapai oleh satu candlestick ini. Jadi kita nggak bisa entry lagi di sini. Oh, berarti kita nggak bisa entry ya. Sudah, kita tunggu lagi seperti itu teman-teman ya. Hingga candlestick berikutnya hadir lagi hijau di sini. Saat candlestick hijau ini hadir seperti ini, maka ini informasi, ini baru informasi ya. Ini informasi bahwa market akan naik mengejar resisten di atasnya lagi. Nah, berarti misinya masih resisten. Ini baru informasi bahwa market akan naik ke resisten di atasnya. Kita tunggu candle berikutnya, ternyata terkonfirmasi. Oke, fix market sudah akan naik lagi nih, sudah terkonfirmasi. Kita entry buy lagi di sini. Seperti itu ya. Berarti karena kenapa? Resisten yang jadi tujuannya belum tercapai, dan informasi dari candlestick ini tadi serta konfirmasinya, informasinya akan naik ke resisten berikutnya dan terkonfirmasi. Oke, fix, kita entry buy di sini. Seperti itu ya. Apakah profit? Kita tunggu. Wow, ternyata hadirlah candlestick hijau seperti ini teman-teman ya. Di saat candlestick hijau ini hadir dan dia sudah ngebreak resisten di atasnya, resisten yang dia tuju, maka lagi-lagi kita nggak bisa entry lagi di sini teman-teman. Kita harus nunggu lagi seperti itu ya. Nunggu hingga apa? Hingga ada informasi yang terkonfirmasi, baru kita bisa eksekusi. Kita tunggu. Ternyata setelah sampai di candlestick hijau ini dia sudah ngebreak resisten ya. Nah, kita tunggu, ternyata hadir candlestick merah ya. Candlestick merah ini hadir untuk menyeimbangkan harga kembali ke harga resisten. Jadi candlestick merah ini hadir untuk menyeimbangkan harga sebenarnya kembali ke resisten ini. Namun dia kebablasan teman-teman ya. Dia turun terlalu jauh seperti itu. Kita masih belum bisa ngapa-ngapain di sini, atau teman-teman entry buy di sini juga boleh begitu ya. Karena misinya masih resisten seperti itu ya. Kita belum bisa ngapa-ngapain, kita tunggu dulu hadir candlestick hijau. Saat candlestick hijau ini hadir untuk menyeimbangkan harga kembali ke resisten. Jadi ini kan misinya masih resisten, hadir lagi hijau, nyampe lagi ke resisten. Kita belum bisa ngapa-ngapain karena apa? Dia masih main-main di area resisten ini. Dia kemungkinan akan sideways di sini seperti itu ya. Kita tunggu lagi. Ternyata hadir candlestick merah dan dia ngebreak support teman-teman, support yang baru dia bentuk ya. CS merah ini hadir kembali untuk menyeimbangkan harga kembali ke resisten. Jadi misinya sebenarnya dia sekedar kembali ke resisten ini, ke resisten yang baru saja dia break. Tapi ternyata dia kebablasan, dia malah close di bawah sini ya, dan nge-breakout support. Jadi candlestick ini memberikan informasi penurunan harga menuju resisten di bawahnya. Jadi ketika baru ada satu support yang di break oleh candlestick merah ini dia memberikan informasi bahwa market itu akan turun ke resisten ini, begitu ya. Tapi sekali lagi ini baru informasi. Oh, dia ngebreak support nih, berarti dia bakal turun ke resisten di bawahnya karena misinya masih resisten ya. Jadi saat uptrend seperti ini dia akan bermain-main di area resisten saja teman-teman ya. Setelah kita dapat informasi candlestick ini ngebreak support, informasinya akan kembali ke resisten ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita belum bisa eksekusi atau entry di candle berikutnya. Kita hanya bisa menunggu lagi teman-teman, begitu ya. Kita tunggu lagi, ternyata hadir hijau. Oke, saat candlestick hijau ini hadir, ternyata tidak dikonfirmasi. Candlestick merah, informasi penurunan dari candlestick merah ini tadi tidak terkonfirmasi oleh candlestick hijau ini. Justru candlestick hijau ini memberikan informasi kenaikan menuju resisten di atasnya. Karena kenapa? Dia baru saja membentuk support, berarti fix. Ini kita dapat info lagi nih. Oh, ini infonya turun tadi tidak dikonfirmasi sama candlestick hijau ini. Justru dia menghadirkan informasi baru, transaksi baru, di mana informasi dari candlestick ini dia akan naik lagi ke resisten di atasnya. Tapi ini kan baru informasi lagi, kita belum bisa entry lagi. Kita tunggu konfirmasinya. Kita tunggu, ternyata hadir candlestick merah teman-teman. Candlestick merah ini hadir, ternyata tidak mengonfirmasi informasi kenaikan dari ini tadi. Ini informasinya naik, di sini malah hadir merah. Oh, berarti dia membentuk resisten baru di sini. Dan resisten baru ini berarti dia menginformasikan penurunan tren. Jadi candlestick merah ini
sudah merupakan informasi penurunan tren. Jadi yang awalnya trennya tadi naik, misinya mengejar resisten, akan berubah menjadi tren turun. Baru akan ini ya, ini informasi bahwa tren akan turun teman-teman. Ya, setelah ada support, terbentuk resisten baru di bawah support yang baru saja dia break, berarti ini informasinya market akan turun, akan berbalik arah. Tetapi apa yang kita tunggu? Kita perlu menunggu satu candlestick lagi sebagai konfirmasinya, begitu ya. Setelah kita tunggu ternyata hadir candlestick merah ini teman-teman ya. Oh, candlestick merah ini hadir mengonfirmasi penurunan tren. Jadi informasi penurunan tren, pembalikan tren dari tren naik menjadi tren turun dari candlestick merah ini tadi terkonfirmasi oleh candlestick merah ini teman-teman ya. Jadi setelah informasi ini terkonfirmasi bahwa tren sudah berbalik seperti itu, maka garis-garis resisten ini kita sudah tidak perhatikan lagi teman-teman ya. Kita tidak perlu memperhatikan resisten ini lagi. Apa yang kita perhatikan selanjutnya? Di sini tren sudah berbalik dari tren naik menjadi tren turun. Saat tren turun, misinya mengejar support teman-teman ya. Bisa saja dia mengejar support di bawahnya atau dia akan kembali ke support di atasnya, bahkan support di atasnya ini, begitu ya. Yang terpenting di sini kita sudah nggak melihat nih resisten ini, sudah nggak kita perhatikan. Karena apa? Informasi pembalikan tren sudah valid, sudah terkonfirmasi oleh candlestick ini tadi. Jadi tren sudah mulai turun. Maka kita tidak memperhatikan resisten ini, jadi resistennya kita hapus, tidak kita perhatikan. Apa yang kita perhatikan sekarang? Kita perhatikan support teman-teman ya. Garis-garis support. Oke. Support ini, support ini, support di bawahnya ini, itu yang kita perhatikan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita sudah tahu nih, misinya sekarang sudah support. Tren sudah berbalik dari tren naik jadi tren turun. Hadir candlestick merah seperti ini. Selanjutnya kita tunggu. Oh, ternyata hadir candlestick hijau. Kan misinya sekarang sudah support, ternyata hadir hijau nih. Misinya sudah turun dia, misinya sudah penurunan, sudah support, ternyata hadir candlestick hijau dan dia mampu ngebreak support ini teman-teman ya. Dia kembali ke atas support ini. Maka di saat candlestick hijau ini hadir untuk menyeimbangkan harga kembali ke support di atasnya ini ya, dan dia mampu ngebreak support ini adalah momen buat kita untuk entry sell. Jadi di candle berikutnya baru kita bisa entry sell. Karena kenapa? Misinya sedang turun ya. Misinya sedang turun, misinya mengejar support dan dia baru saja balik ke support ini. Oke, fix market akan turun di sini. Kita entry sell di sini, teman-teman. Seperti itu ya. Setelah kita entry sell, hadir lagi candlestick bearish. Oh, di sini supportnya sudah dicapai nih. Mana itu support yang jadi misinya? Ini teman-teman ya, sudah dicapai oleh candlestick bearish ini. Lantas kita tunggu lagi satu candle, ternyata hadir candle merah seperti ini teman-teman. Oh, ini candlenya baru ngebreak support, kita belum dapat info di sini. Kita tunggu lagi teman-teman. Ternyata hadir candlestick merah ya. Saat candlestick merah ini hadir sebagai hadir di sini teman-teman ya, maka candlestick merah ini hadir sebagai informasi penurunan harga menuju support di bawahnya. Oke, berarti candlestick merah ini menghadirkan informasi baru, tapi lagi-lagi baru informasi, belum tentu terkonfirmasi ya. Saat seperti ini market kan masih bisa jadi dia turun ke support ini beneran, atau dia akan koreksi lagi ke support ini, atau bahkan support di atasnya lagi, begitu ya. Jadi kita belum bisa entry nih di candle berikutnya. Kita tunggu lagi, ternyata hadir candlestick merah seperti ini dan support yang dia tuju masih belum dicapai. Berarti fix candlestick merah ini hadir sebagai konfirmasi atas informasi candlestick merah ini ya. Oh, jadi fix nih. Ini informasinya market akan turun ke support di bawahnya dan terkonfirmasi. Maka kita bisa entry sell lagi di sini. Kalau teman-teman buka di time frame 5 menit ya entry-nya 5 menit. Kalau teman-teman dibuka di time frame 1 menit ya teman-teman entry 1 menit seperti itu ya. Oke, kita entry sell di sini. Ternyata hadir candlestick bearish seperti ini teman-teman. Dan dia mencapai support yang dia tuju. Oke, fix market sudah mencapai support.
Saat support sudah dicapai oleh market ini, kita belum bisa entry lagi di candle berikutnya. Karena kenapa? Misinya sudah dicapai ya. Misi dari informasi dan konfirmasi ini tadi, dia akan mengejar support di bawahnya. Support mana? Support ini ya. Jadi kita nggak eksekusi di candle berikutnya. Karena kenapa? Misinya sudah dicapai, begitu ya. Tapi banyak kadang teman-teman yang trader ya, begitu nyampe support dia entry naik di sini. Karena dia pikir bakal mantul seperti itu. Padahal belum tentu mantul teman-teman ya. Belum tentu dia akan berbalik karena tertahan support ini. Makanya mending teman-teman skip jika kondisi seperti ini. Kita tunggu lagi, ternyata hadir lagi merah teman-teman ya. Dia hadir merah lagi. Bahkan dia kembali lagi ke harga awal tadi, harga resisten di awal tadi. Dia turun lagi ke sini seperti itu. Maka lagi-lagi kita belum bisa eksekusi di candle berikutnya. Apa yang kita lakukan? Ya kita tunggu lagi. Kita tunggu, ternyata hadir candlestick hijau ya. Setelah candlestick hijau ini hadir, kita entry turun lagi teman-teman ya. Karena kenapa? Dia akan kembali ke support ini teman-teman ya. Dia akan kembali ke support ini, berarti kita entry sell di sini. Setelah kita entry sell di sini profit, dan terus market itu seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membaca candle per candle, mana candle informasi dan mana candle konfirmasi. Teman-teman eksekusi saat market menuju misinya kemana. Misinya sedang naik ya teman-teman, resisten, entah dia resisten di bawahnya, entah resisten di atasnya, teman-teman ikuti informasi dan konfirmasi tersebut. Saat informasinya turun dan terkonfirmasi turun, maka teman-teman di entry turun di sini hingga supportnya tercapai. Seperti itu ya. Oke, sudah cukup jelas teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah video part ketiga. Di part keempat nanti saya akan lebih detail lagi bagaimana cara membaca body dan sumbu candlestick untuk eksekusi di market. Nah, di video ketiga ini saya rasa sudah cukup jelas ya bagaimana melihat misi dari market berdasarkan informasi yang terkonfirmasi, begitu ya. Oke, saya akhiri teman-teman video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.